Jadi saya di tengah-tengahnya situ, saya ngedrone, ada tank lewat di belakang. Wah, keren banget. Saya menempuh satu lisensi. Jadi mengambil lisensi itu di Asosiasi Pilot Indonesia. Itu saya lulus, dapat license. Dan kebetulan saya juga aktif di Asosiasi Pilot Indonesia saat ini sebagai Kepala Divisi Edukasi dan Sertifikasi. Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi dalam vlog saya. Kalau kesempatan ini saya bergembira karena apa? Saya mengikuti kursus drone. Baru tahu ya, ternyata drone itu ada kursusnya loh. Dan ketika saya coba searching di Google, ada juga namanya kursus drone. Nah, pada kesempatan ini berbahagia kita bisa bersama dengan pelatih dari drone itu sendiri, yaitu Mas Danang Firmansyah. Nanti kita akan tanya-tanya sebenarnya basicnya informasi tentang drone itu gimana. Karena pada kesempatan ini saya bersama dengan Mas Danang. Teman-teman bisa nanti ikuti apa sih sebenarnya pelatihan drone. Kenapa kok sampai dibuat ada pelatihannya. Selama ini banyak orang yang asal menerbangkan dan ternyata ada aturannya Don. Kalau bisa menerbangkan asal, kita bisa terjerat hukum pidana dan bahkan hukumannya sampai 3 tahun atau denda 1 miliar. Oke, sama-sama kita langsung akan sapa Mas Danang dan inilah video pengalaman saya untuk ikut kursus dan apa saja hal-hal dasar yang harus kita tahu kalau kita mau menerbangkan sebuah drone. Oke, salam kenal teman-teman. Ya, bersyukur bisa diundang sama Ko Andre untuk masuk ke vlognya. kaget juga sih. Jadi kapan hari pernah dikontak sama Ko Andre, dia mau sewa drone saya untuk terbang di Bali. Cuman saya tanyakan dulu, udah pernah nerbangin drone nggak? Jadi kan karena kan drone itu kan ya benda yang lumayan mahal ya, kalau sekitar 5 jutaan lah paling murah. Kemudian mau terbangnya di dekat pantai juga gitu kan. Kemudian mau terbangnya di dekat pantai juga gitu kan. Jadi kita hari ini ketemu untuk bisa sharing bareng, untuk belajar bareng tentang drone. Terus sebenarnya apa tadi? Pertanyaannya, basic pengetahuan apa yang harus kita punya kalau menerbangkan sebuah drone? Oke, jadi drone itu suatu alat atau benda yang terbang. Memang dia mempunyai sistem dan dia bisa kita kontrol dari smartphone, remote ataupun pakai komputer. Jadi kalau teman-teman pernah lihat drone itu harganya 100.000, itu sebenarnya masih kategori toys sih. Jadi gitu sih. Jadi pada basicnya memang drone itu ya memang seperti toys itu. Jadi kalau kita bisa mengoperasikan toys itu, kalau drone nanti lebih expert lagi, lebih bisa, pasti bisa. Dan apa saja sih yang bisa kita pelajari terkait penerbangan drone yang aman? Yang pasti pertama sistemnya. Jadi sistem penerbangan drone-nya kita harus tahu dasarnya dulu. Jadi dan sebelum ke situ kita harus tahu regulasinya dulu di Indonesia. Bahwa di Indonesia pun sudah ada regulasinya, itu diterangkan di PM 37 tahun 2020. Mungkin detailnya bisa dibaca ya, nanti bisa di searching di Google aja, PM 37 tahun 2020. Itu aturan di mana kita di mana aja bisa menerbangkan pesawat udara tanpa awak gitu sih. Oke. Pengalaman menarik apa yang pernah didapat ketika menerbangkan sebuah drone nih Mas Danang? Jadi menerbangkan drone itu sebenarnya pekerjaan full time saya ya. Jadi setiap hari pekerjaan saya menerbangkan drone. Memang karena penerbangan saya. Jadi dari pekerjaan drone itu saya juga udah sampai Singapura. Wow. Terbangkan drone di Singapura, bayangkan kan? Jadi dapat job di Singapura. Kemudian yang paling berkesan, paling apa namanya bisa ini ya, pengalaman yang paling berkesan penerbangan drone itu ketika kita dapat kerjaan untuk meliput latihan militer. Itu namanya kalau nggak salah itu nanti ya, sebentar. Apa ya namanya? A few moments later. Oh ya, namanya Armada Jaya. Itu latihan militernya TNI Angkatan Laut. Jadi semua mengeluarkan potensinya itu di Pantai Banongan. Jadi saya di tengah-tengahnya situ,
Saya ngedrone, ada tank lewat di belakang. Wah, keren banget. Oh, jadi seperti latihan perang di tengah-tengah perang, cuman kita sebenarnya meliput itu. Iya, iya. Jadi ada peluncuran apa namanya, misalnya senjatanya juga, roketnya, jadi seru sih waktu itu. Itu yang paling berkesan. Sama ketika menerbangkan drone di tengah laut, jadi kita dokumentasi tes kapal. Jadi kapal itu sebelum diserahkan kepada pembeli atau yang pemesan itu ternyata itu kita harus dites dulu melalui beberapa tes, dan itu hanya bisa kita capture atau mungkin itu bisa kita lihat pergerakannya dari drone aja. Jadi harus dari atas untuk inspeksinya, seperti itulah. Oke. Mas Anang, saya mau tanya, kok bisa sih sampai bisa terjun dalam dunia drone ini dan sekarang memberikan kursus tentang drone? Baik, jadi saya dari kecil memang itu sukanya main. Jadi dari saya waktu kuliah di Istiqom Surabaya pun itu ada teman saya yang nyeletuk, udah gede, udah besar masih mainan RC gitu kan. Dan nyata saya juga suka fotografi juga. Di tahun 2014 tepatnya itu saya mulai bosen kan dengan fotografi yang gitu-gitu aja. Cuman lihat ada mulai booming juga pada waktu tahun itu aerial fotografi kan. Nah dari situ saya tertarik sih. Aerial fotografi berawal dari drone Sima itu drone toys sih. Pada zaman dulu itu harganya udah sejutaan sih, itu udah bisa lumayan capture juga, capture foto, video bisa, cuman nggak stabil ya, nggak sebagus sekarang. Nah dari situ kok semakin tertarik gitu ya, jadi semakin kayaknya kok asik banget. Akhirnya beli Phantom 1. Wow. DJI Phantom 1 kebeli, pakai kameranya GoPro. Itu waktu itu harga berapa, Mas? Jadi dari awal dulu drone tuh sebenarnya harganya sampai sekarang sama. Jadi dulu saya ngerakit Phantom 1 itu drone-nya doang tuh paling sekitar 7 juta. Wow. Itu belum gimbalnya sekitar 3 juta, belum GoPro. Berarti sama, total sama sih, 15 jutaan lah. Itu kemudian tahun demi tahun saya terus ganti drone kan, mulai Phantom 1, Phantom 2, hampir semua drone lah pernah saya pakai karena memang saya mulai fokus di sana, pekerjaan juga. Kemudian saya menempuh satu lisensi, jadi mengambil lisensi itu di Asosiasi Pilot Indonesia. Itu saya lulus, dapat license. Kemudian ternyata ada tawaran dari berbagai perusahaan itu untuk melatih karyawannya, karena tahunya sebenarnya memang dari saya pengalaman basic saya terbang, pekerjaan saya. Jadi saya juga dari situ banyak dapat pengalaman, banyak dapat insight gimana sih cara menerbangkan drone dengan baik yang benar, apa aja yang harus disetting. Nah itu yang saya bagikan. Dari situ ternyata animonya lumayan, akhirnya saya dirikan Drone Pilot Academy bersama dengan sahabat saya Mas Pram namanya. Beliau di expert di mapping, kalau saya di basic drone operation-nya, di inspeksinya. Jadi sampai sekarang pun sudah jadi PT kita di PT Urban Edukasi Indonesia. Oke, Mas Anang, menarik banget tentang kursus tentang drone ini. Gimana caranya untuk kita bisa ikut kursus tersebut? Baik, jadi di tempat kita tuh sebenarnya kita saat ini masih melayani permintaan, jadi request dari beberapa corporate, jadi seperti in-house training. Cuman ke depan ini setelah Lebaran kita akan coba buka kelas lagi, karena ini kan masih suasana pandemi juga kan, jadi harus butuh protokol ketat. Jadi kita akan coba kelas minimum lah 10 orang, nanti bisa pantau terus di Instagram kita Drone Pilot Academy. Oke. Terus kemudian kalau mau kontak Mas Anang bisa di mana nih? Oke, jadi kalau mau kontak saya ada akun Instagram namanya danangfirmansah.dna, atau ke nomor handphone saya 0857 5040 4741. Dan kebetulan saya juga aktif di Asosiasi Pilot Indonesia saat ini sebagai Kepala Divisi Edukasi dan Sertifikasi. Oke, terima kasih Mas Anang untuk informasinya. Sampai ketemu lagi. Oke, makasih. Thank you.